Jadi yang pertama di chapter 6 tuh kita bakal ngebahas lagi tentang simple traces, terus method of join, sama zero force members. Terus di sini tuh sebenarnya aku ngulangin lagi materi dari chapter 5 sedikit karena aku merasa kayaknya perlu buat dibawa lagi. Jadi di sini ada tiga basic apa ya namanya? Penyangga traces gitu. Yang pertama tuh ada roller, yang kedua ada pin, yang ketiga ada fixed support. Jadi basic konsep dari tiga hal ini adalah di mana dia nggak bisa bergerak, di situ ada force-nya. Nah, buat roller itu dia kan nggak bisa bergerak ke atas ke bawah kan, makanya dia ada force di FY-nya. Terus buat si pin, dia tuh nggak bisa gerak ke atas ke bawah, tapi dia nggak bisa gerak ke kanan ke kiri. Makanya dia tuh bakal ada in FY sama ada FX-nya. Nah, buat fixed support itu dia tambah satu lagi. Dia udah nggak bisa gerak ke atas, nggak bisa gerak ke bawah, nggak bisa gerak kanan ke kiri, dia juga nggak bisa muter. Makanya dia di sini punya momen. Cuma em, aku yakin kalian udah ngerti sih soal itu, jadi kayak ya udah kita skip aja. Terus di sini tuh ada keterangan lagi kalau misalnya a force pulling on a joint itu disebabkan oleh tension. Nah, kalau misalnya dia pushing berarti dia compression. Jadi kalau misalnya dia menjauhi, misalnya ini joint. Terus kalau misalnya dia menjauhi itu tension. Kalau misalnya dia mendekati itu compression. Itu kayak ya udah buat nice to know aja, tapi kayak nggak usah terlalu dipikirin gitu. Oke, mungkin skip dari materi babi bunya, kita langsung ke hitungannya aja. Nah, jadi di sini aku ngambil soal-soal dari PPT karena sependengaran aku katanya dosen tahun ini tuh kalau ngebuat soal ngambilnya dari PPT. Jadi ya udah kita ngebahasnya dari PPT aja. Nah, seperti biasa yang pertama yang harus kita lakukan adalah ngegambar si pribadi diagramnya. Nah, di sini apa yang mau kita cari adalah the forces in each member of the class. Yang pertama, kita bisa mengevaluasi dulu yang ada di videonya. Kita coba gambar pribadi diagramnya. Ini D. Terus, oh ya, aku mau ngasih tahu sesuatu. Kalau misalnya kita mau mengevaluasi force, itu tuh kita asumsiin dulu. Cuma biasanya em, secara umumnya kita nggak asumsiin dia tuh tension. Jadi kayak dia menjauhi si jointnya dulu. Jadi kayak gini. Nah, mungkin bisa kita gambar di pribadi diagramnya. Ini, terus ini. Oke. Terus setelahnya kita masukin lagi, ini kan ada 450 lb. Kita masukin dia jadi external forces. Oke. Terus di sini juga ada sudut kan. Kayak ini. Nah, berarti kita perlu masukin juga di sini sudut-sudutnya. Tapi gimana cara bisa tahu berapa sudutnya? Kita cek aja dari panjangnya. Di sini dia 4 feet kan. Terus di sini dia juga 4 feet. Berarti seharusnya panjang ini dan ini sama, berarti em, dengan sudut ini 90 derajat, berarti ini otomatis jadi 45 derajat. Begitu juga dengan yang ada di sininya dan yang juga ada di sini. Nah, makanya kita masukin ke pribadi diagramnya ini 45 derajat, ini juga 45 derajat. Oke, terus setelah kita ngebuat si pribadi diagram, seperti biasa yang kita lakukan selanjutnya adalah ngebuat equation of equilibrium. Nah, yang harus kita evaluasi adalah gaya sigma fx. Fy-nya sebenarnya bebas mau Fy dulu atau Fx dulu, cuma aku biasanya Fy. Nah, di sini kita bisa lihat kalau gaya yang bekerja di si D ini ada ini sama ini sama ini. Cuma yang 450 lb itu kan udah kayak jelas banget kalau misalnya dia bekerjanya di suhu X. Jadi yang kita evaluasi adalah si ini dan ini aja. Nah, gimana sih cara kita buat ngeproyeksiin? Oh ya, sorry, aku lupa nulisin kalau ini tuh kita ibaratin aja jadi FDC, terus ini jadi FDA. Oke. Selanjutnya kita ngeproyeksiin kedua gaya ini jadi gaya yang bekerja pada sumbu Y.
Nah, gimana caranya? Seperti biasa kita pakai sin costan. Nah, em, jadi sebenarnya kalau mungkin kalian biasanya pakai yang sin demi terus yang sami kayak gitu-gitu, sebenarnya itu boleh. Cuma aku biasanya pas SMA tuh kebiasaannya kalau misalnya ada sudut, misalnya di sini ada sudut alfa. Kalau misalnya kita mau nyari sin, kan kita bagiin yang di depannya sama yang sudut miringnya. Nah, cara cepet buat ngafalinnya itu sebenarnya ada yang disebut dengan oh, cah, dan toa. Jadi ini itu apa sih? Oh, ini singkatan dari opposite, terus em, A ini adjacent, sama hanya ini hipotenusa kayak gitu. Pokoknya dia si garis miringnya aja. Jadi di sini tuh bakal jadi opposite, ini bakal jadi adjacent, ini jadi hipotenusa. Nah, gimana sih cara si software toa ini bekerja? Jadi kalau misalnya kalian mau nyari sin, dia tuh bakal jadi over half kayak gini. Terus kalau misalnya kalian mau nyari cos, dia bakal jadi a per half. Kalau misalnya kalian mau nyari tan, dia bakal jadi o per a. Kayak gitu. Dan menurut aku ini sebenarnya lebih simpel daripada sin demi sami kayak gitu yang bahkan sampai sekarang aku nggak hafal. Tapi kalau misalnya kayak gini menurut aku bakal membantu kalian sih. Tapi balik lagi terserah kalian, kalian nyamannya yang mana. Nah, cuma aku bakal nerapin yang aku bisa di sini. Nah, jadi kita kan mau nyari proyeksinya si FDA ini ke Sembuye kan. Nah, jadi kita tuh mau ngaliin si FDA karena dia min, berarti dia jadinya min FDA. Nah, di sini ada sudut, kalau di sini misalnya 45 derajat, berarti di sini juga 45 derajat kan. Ya, sorry, ke bawah sini. Berarti kita mau nyari si em, sudut, garis yang ada di sebelah si sudut ini. Kalau misalnya aku pindahin ke segitiga ini tuh jadi 45 derajat. Dan yang mau kita cari adalah si ininya. Berarti unsur yang perlu kita ketahui adalah A-nya kan. Nah, terus kita di sini kebetulan em, punyanya si H, yaitu si FDA. Walaupun masih angkanya belum keluar, tapi kita tahunya itu. Nah, karena karena adanya kedua data itu, makanya yang kita pakai adalah si cos gitu. Nah, terus lanjutan dari si equation of equilibrium ini itu gimana? Jadi tinggal em, negatif FDA dikaliin cos 45 derajat gitu. Itu selesai buat ngeproyeksiin si FDA ke sumbu Y. Nah, buat FDC juga kita ngelakuin hal yang sama, karena sudutnya juga sama, terus em, kita juga mau nyari sebelahnya si 45 derajat kan. Jadi kayak ya udah berarti kita pakainya juga adjacent dan hipotenusanya. Nah, tinggal kita masukin lagi. Karena dia sama-sama ke bawah, berarti dia kurang FDC cos 45 derajat. Nah, terus setelah kita lihat-lihat lagi kan nggak ada lagi gaya yang bekerja di Sembuye. Berarti ya udah tinggal sama dengan nol. Oke. Nah, terus kita biarin dulu dia untuk sementara ini kayak gitu. Terus sekarang kita ke gaya yang bekerja pada sumbu X. Sigma fx sama dengan nol. Nah, yang pertama kita tahu ada 450 lb kan. Terus karena dia ke kiri berarti dia negatif. Terus kita balik lagi proyeksiin FDA sama FDC supaya mereka bekerja di sumbu X. Nah, si FDA ini karena dia ke kiri berarti dia negatif FDA. Terus em, karena tadi kalau misalnya kita mau nyari si em, FDA yang kita proyeksiin ke sumbu Y kita pakai cos, ya udah simpelnya kita balikin aja buat nyari ke X-nya kita ganti dia jadi sin. Ya udah kita masukin sin 45 derajat.
Terus setelahnya kita mau proyeksiin si FDC-nya ini ke sumbu fx. Berarti dia jadi tambah FDC VTA. VTA aku mastiin dulu. Kalau ini misalnya kayak gini FDC, kita punya sumbu 45 derajat, kita mau nyari X-nya, berarti kita mau nyari adjacent-nya, berarti kita pakai cos 45 derajat. Oke. Pastiin lagi buat yang satu lagi ke kiri, ini FDA. Di sini ada 45 derajat. Oh, sorry. Karena ini yang ternyata yang mau kita cari adjacent, berarti kita juga pakai cos 45 derajat. Oke deh. Terus, selesai dari sini, kita bisa em, nemuin si F, wait. FDC-nya itu berapa? Tunggu bentar ya. Ini FDA, berarti ini FDC. Nah, by the way, sejujurnya aku di sini sambil nge-cheat. Jadi, kalau misalnya kalian merasa eh, aku yang sambil nge-cheat ini masih ada salah, boleh langsung dikasih tahu aja ya. Karena sejujurnya aku takut udah lupa sama materinya. Oke, terus setelahnya kita bakal, hmm, oh ya, sorry, kita tambahin deh kedua-dua hal ini. Karena kalau misalnya cost ditambahin dengan sin itu, wait, bentar, aku jadi lupa deh. Sorry, bentar. Ah, Wait, sejujurnya aku em, agak stuck di sini gimana. Tapi pokoknya nanti dia tuh em, FCD-nya bakal jadi 318 LB. Kayak based on PPT, jadi kayak gitu kan. Em, karena dia tetap positif dan awalnya kita ngasumsin dia tension karena dia menjauhkan, berarti dia juga bakal tetap jadi tension gitu. Nah, terus karena kita udah nemuin si FCD-nya berapa, kita bisa nyari ke si FAD-nya. Kita mungkin bisa pakai yang si gaya yang bekerja pada FE. Tapi sebenarnya kalau mau nyari giniannya tuh kalian bisa bebas kok pakai FE atau FX-nya. Cuma di sini karena um, FE itu gaya yang ada sama dia lebih sedikit, jadi kita pakai yang di FE. Nah, di sini kan FDC-nya itu FA cos 45 derajat. Terus ini FDC ini 318, cos 45 derajat itu kalau salah setengah akar 2, correct me if I'm wrong. Tapi pokoknya nanti dia hasilnya, sorry, ini kan bisa dicoret. Iya, oh ya, sorry. Ini karena bisa dicoret, berarti tinggal coret. Terus si min FDA sama dengan 318 LB. Nah, FDA-nya jadi tinggal negatif 318 LB. Yang berarti awalnya yang dia kita anggap tension ngejauhin, ternyata dia malah ngedeketin. Jadi dia compression deh. Nah, oke. Sejujurnya sampai di pertanyaan ini tuh baru segini. Oke. Terus setelahnya kita bakal menganalisis yang ada di pin A. Nah, buat yang di A ini, karena dia ada rollernya, berarti dia bakal, kayak yang tadi aku bilang, dia bisa bergerak ke kanan kiri, tapi nggak bisa bergerak ke atas ke bawah. Berarti dia ada F-nya. Oke. Terus setelahnya kita bakal gambarin pribadi diagramnya dia.
ini si A-nya. Terus karena dia ada SG-nya, terus dia ada tension yang menjauhi FAD, terus setelahnya dia ada tension yang menjauhi lagi FAB, terus 45 derajat. Nah, oke. Oke, ini kita jadiin AI aja, lebih simpel. Oke, terus karena kita udah punya data FAD atau FDA boleh, itu sama dengan negatif 318 lb. Setelahnya kita bisa pakai gaya yang bekerja pada simbol Fx sama dengan 0. Berarti dia jadinya ke kanan FAB. Terus kita proyeksiin lagi si FAD ini ke arah kanan sini. Berarti kan yang mau kita cari adjacent-nya. Nah, berarti karena FAD-nya ke kanan, jadi ditambahin FAD, terus adjacent cos, FAD cos 45 derajat sama dengan 0. Nah, oke. Terus karena FAD-nya udah ada, berarti tinggal cari FAB tambah minus 318 LB dikali cos 45 derajat sama dengan 0. FAB-nya sama dengan 225. Eh, ya, benar. 225. Oke. Terus karena dia positif dan di awalnya dia memang udah menjauhi tension, berarti dia gayanya tetap tension. Oke, itu untuk soal di nomor satu. Ada yang dibingung nggak? Harusnya ada yang bingung sih. Tapi kalau misalnya kalian nggak bingung, ya udah, nggak apa-apa. Oke, kalau misalnya belum ada, aku lanjut dulu ke yang selanjutnya. Jadi yang selanjutnya ini tentang hmm, masih hal yang sama sih sebenarnya. Cuma kita di sini disuruh nyari reaction at C, terus sama magnitude of reaction at B. Seperti biasa kita menggambar hmm, pribadi diagramnya. Balik lagi karena di si C ini dia pin, jadi dia em, ada gaya ke atas dari C sama garis ke atas sebenarnya. Tapi oh ya, sorry. Karena kita ngasumsiin segala gaya itu tension atau menjauhi, berarti dia ke bawah dulu. Terus dia ke kanan itu ada CX. Terus di tengah sini dia ada 400 Newton, berarti ke bawahnya 400 Newton. Terus di sini dia ada rotasi 800, sorry bukan rotasi tapi momen. Terus ke bawah sini dia ada FAB. Oke. Nah, karena di sini kita dikasih tahu kalau ini tuh panjangnya satu, ya udah kita gambar ini satu. Di sini juga. Berarti di sini dia bakal jadi 3 kuadrat tambah satu kuadrat sama dengan akar 10. Oke deh. Terus setelahnya hmm, kita bisa lanjut ke equations of equilibrium. Nah, hal yang pertama kita lakuin adalah kita tentuin dulu gaya mana yang sekiranya gak terlalu banyak unknown-nya gitu. Nah, di sini yang bisa kita evaluasi duluan adalah di si MC-nya. Karena yang nggak kita tahu tuh cuma satu aja atau si FAB-nya aja. FAB itu berarti ini. Oke. Nah, dari sini kita bisa cari momennya. Sigma MC sama dengan oke, karena kita mau nyarinya di C atau C itu di sini kan. Berarti em, tumpuannya itu seolah-olah ada di titik C ini. Jadi semua yang bergerak ke bawah, semua yang berputar ke atas itu berotasinya atau muternya terhadap si C. Oke. Nah, yang pertama
Ini kan dia sama dengan nol. Terus di sini yang paling kelihatan jelas itu ada si FAB. Nah, si FAB ini dia tuh gimana sih sebenarnya? Hmm, karena si FAB ini yang mau kita cari adalah perputarannya, berarti kita carinya dia yang ke arah Y-nya gimana. Terus karena dia, wait ya, oke. Karena kalau misalnya berlawanan jarum jam itu positif, sementara si FAB ini kan dia ke kiri, terus arahnya tuh condong ke atas. Berarti kalau misalnya diproyeksiin ke Y, dia jadinya ke atas ini kan. Nah, kalau misalnya kita buat terhadap si titik C, dia tuh jadinya ke arah ini kan muternya. Makanya karena dia searah jarum jam, jadi dia negatif si force FAB-nya. Berarti, oh ya, rumus M itu sama dengan F kali S ya. S itu jaraknya. Berarti negatif FAB ini. Terus, karena kita mau proyeksiin si FAB ini ke arah sumbu Y, makanya dia jadinya dikaliin sama em, cosnya si sudutnya. Ini, ya, misalnya ini, sorry. Misalnya ini sudutnya kan. Berarti cosnya itu adjacentnya dibagi hipotenusanya. Berarti 3 dibagi akar 10. Terus jaraknya si titik ini dengan si C itu berapa? Tadi di sini kan 2 meter, di sini 1 meter. Sementara ini 1 meter, ini 1 meter. Nah, karena dia, sorry tadi force-nya udah, terus dia udah dikaliin sama si hmm, jaraknya ke si C-nya berapa. Terus setelahnya kita kaliin dia, jangan lupa dikaliin sama panjang force-nya. Dikaliin 1. Satu. Oke. Terus setelahnya, hmm, kita kurangin lagi dia sama gaya satu lagi, yaitu tetap FAB sebenarnya. Negatif FAB juga. Kenapa negatif? Karena dia tetap geraknya tuh ke atas. Negatif FAB, cuma kali ini dia dikaliin sama 1/10. 1/10 itu dari mana? Cuma 1, di sini akar 10. Wait ya, sorry. Aku nge-screen dulu. Hmm, kalau misalnya 1, ini akar 3, ini sudut alfanya, adjacentnya ini hipotenusanya. Hmm, 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 hmm. Oh ya, benar. Em, karena sudutnya tuh jadinya ada di sini. Kan yang tadi yang yang 3/10 itu karena dia sudutnya ada di sini, sementara yang satunya lagi 1/10 karena dia sudutnya geser ke sini. Nah, terus dia tuh panjangnya jadi 3. Karena apa? Karena di sini 2 tambah 1 jadi 3. Oke. Terus setelahnya dia sama dengan 0 kan. Wait, lupa. Kita tambahin sama momen eksternal yang udah ada sebelumnya. Nah, di sini kan ada 800 M kali M. Berarti karena dia berlawanan jarum jam, berarti dia tetap jadi positif 800. Terus yang satu lagi, karena dia juga berlawanan jarum jam, berarti dia tetap positif 400. Jangan lupa dikaliin sama jaraknya, berarti dikali 2 dengan 0. Oke, terus kita solve negatif FAB 3/10 kurang FAB 3/10 per 3. Hmm.
things of, ya benar. Oke, berarti 1600 nol negatif 6 FAB akar 10 sama dengan negatif 1600 coret-coret terus finally hasil akhirnya tuh bakalan jadi 843,3 Newton atau simplify 843 Newton itu boleh. Nah, terus setelahnya itu kan kita evaluasi terhadap si C. Nah, sekarang kita bakal mengevaluasi terhadap terhadap BD. Yang pertama kita bakal menggambar lagi si free body diagramnya. BD gambar BC. Sebenarnya gambarnya sama aja, jadi yaudah kita pakai yang sama aja. Terus kita kerjain equilibrium of equation of equilibrium si bagian BC. Oke. Terus terhadap FY-nya dulu lagi sama dengan 0, dia bakal jadi karena BC itu yang wait, B itu kan ini. Oke. Terus karena dia-nya itu ada CY, kita masukin C dulu, sorry, dia negatif CY. Terus setelahnya kita tambahin terhadap tadi kan udah ketemu lagi FAB. Berarti kita tambahin terhadap FAB atau 843 Newton. Tapi em, wait, Hmm, 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 hmm. Hmm, wait. Harusnya kita ngurangin dia sama negatif 400. Terus kita tambahin dia terhadap FAB. Oke. Hmm, iya benar. Oh, oh ya benar, sorry. Kenapa? Oke. FAB ini kan tadi dia yang ke kiri kan. Aku lupa ngeproyeksiin dia ke atas dulu sama ke kiri dulu buat jadi FAB yang ke arah sumbu X sama yang ke arah sumbu Y. Nah, buat ngeproyeksiin dia ke arah sumbu Y berarti dia harus kita cari ininya kan. Nah, buat nyari ininya itu cari yang pakai cara yang tadi lagi berarti kayak gini. Ini FAB-nya yang mau kita cari si ininya. Sudut yang kita ketahui itu si ininya. Berarti kita pakai yang ada di seberangnya. Berarti kita pakai sin. Terus di sini kan tadi 3, di sini 1, di sini 10. Berarti sin dari si alfa ini aku izin ganti FAB-nya langsung di 843. Terus di sini sin alfanya berarti jadi 1/10. Oke. Nah, kalau gini udah berarti tinggal dikaliin eh sama dengan 0. Oke. Nah, terus totalnya kita kalkulasiin hasil akhirnya. Wait, ini sama dengan 400 dikurang 843 dikali 1/10. C-nya sama dengan 133 Newton. Karena dia tetap positif, seperti awal kita ngasumsin dia ke atas, ya udah berarti dia tetap jadi tension. Oke, terus setelahnya kita move ke yang hmm, fx, sigma fx sama dengan 0 juga.
Terus kita evaluasi keseluruhannya, berarti di sini ada CX, karena CX-nya ke kanan berarti dia positif. Hmm, terus kita evaluasi juga dari yang si FAB, karena dia sudutnya di sini, wait aku balik lagi ke segitiga ini, sudutnya di sini. Terus karena dia ke kiri, berarti kita mau nyari yang ada di sebelah sudut alfa. Makanya kita pakainya yang um, wait, cos. Ini FAB yang mau kita cari ini sudutnya, kalau dia mau nyari X-nya, hmm, 3 Oke, berarti kita pakainya sin alfanya itu jadi 3/40. Oke. Nah, terus em, setelahnya ada lagi nggak sih gaya eksternalnya? Hmm, oh ini bukan CX, tapi FAB. Hmm, oke. Terus di kanan. Oh ya, masih ada CX. CX-nya ke kanan, FAB-nya juga ke kanan. Oke, teman nol. Berarti si CX-nya, ini FAB-nya izin aku ganti jadi 843. CX-nya sama dengan 133 Newton. Terus karena dia tetap positif, berarti dia tetap arahnya ke atas atau menjauh, dia tetap jadi tension. Udah, sebenarnya sejujurnya ngerjain Mekatek ini ribet sih teman-teman. Kayak eh, aku saranin kalau misalnya kalian belajar Mekatek ini banyak-banyakin variasi soalnya karena eh, kayak kadang kita harus mengevaluasi gayanya itu riwah. Ya, jadi gitu. Mungkin ada yang mau ditanya dulu nggak? 3, 2, 1. Oke, aku lanjut dulu. Selanjutnya ini chapter 7 tentang internal forces. Nah, basically internal forces ini punya 3 elemen. Ada shear force, CV, dia ke bawah, moment, sama normal force. Dah, intinya itu aja sebenarnya. Jadi kita bisa lanjut dulu ke contoh soalnya. Seperti biasa, pribadi diagramnya jangan lupa. Em, karena ini kayak udah lumayan apa ya namanya, kayak dia tuh lumayan ribet gitu dalam, kayak udah lebih banyak gaya dibandingin yang chapter sebelumnya. Nah, di chapter ini tuh sebenarnya kita disaranin buat ngepotong dianya, tapi mungkin untuk saat ini kita gambar dulu dia pribadi diagram utuhnya gimana. Jadi di sini tuh ada B, karena dia fix, sorry bukan fix tapi dia pin, berarti dia ada ke bawahnya ada BY, terus dia keluarnya ada BX. Oke, terus setelahnya di sini karena dia ada roller, berarti dia ada I. Karena dia bisa gerak ke kanan ke kiri kan, jadi dia bisa em, apa namanya? Jadi dia karena dia bisa gerak kanan kiri, jadi dia nggak ada gaya AX. Sorry, tapi karena ini dia udah em, apa ya bahasanya? Dia tuh kayak udah menanggung sesuatu di atasnya, makanya dia jadinya kayak ngedorong si roller ini ke atas. Hanya AI-nya jadi ke atas deh. Oke, terus setelahnya di sini kan ada beberapa panah gini ke bawah. Itu cara buat kita ngejadiin dia satu adalah kita cari luasnya. Nah, kebetulan dia kan bentuknya persegi panjang. Jadi ya udah, tinggal kita buat 3 kali 6. 6 itu dari mana? Dari ini. Berarti dia jadi 18 gitu.
Nah, kita buat gayanya di tengah. 16 feet. Di sini bakal jadi 3 feet. Di sini juga jadi 3 feet. Di sini bakal jadi 9 feet. Oke. Nah, sementara ini Fibonacci diagramnya seperti ini. Terus kita lanjut lagi ke equation of equilibrium. Seperti biasa. Terus kita evaluasi lagi. Sigma FE-nya sama dengan 0. Nah, di sini kan dia ada B. B-nya ke bawah, berarti negatif B. Terus dikaliin sama wait. Hmm. Oh, wait, 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 wait. Ya, kita jangan pakai yang F ini dulu. Equation of equilibrium. Kita pakai yang fx-nya dulu aja. Karena yang em, karena FE-nya terlalu banyak yang nggak kita ketahui. Jadi kita pakai yang fx-nya dulu aja. Oke. Nah, di fx-nya kan ada bx. Bx ke kanan berarti positif. Terus nggak ada gaya lagi yang ke kanan atau ke kiri berarti dia sama dengan 0. Oke, bx sudah fix positif. Nah, terus setelahnya kita bakal ngevaluasi di sini tuh ada momen. Kenapa ada momen? Karena dia eh, gimana ya? Karena kita mau nyari internal forces kan. Terus yang tadi di sini dibilang kalau di internal forces itu selain ada normal forces, ada shear forces, ada bending momennya. Nah, kita di sini mau manfaatin yang bending momennya. Berarti berlawanan jarum jam atau mau searah jarum jam positif juga boleh. Sigma M. Di sini kita mau pakai em, yang A dulu, sama dengan 0. Kenapa kita pakai yang A dulu nggak langsung yang C? Karena em, kalau misalnya kita langsung potong di C itu terlalu banyak gaya yang kita nggak tahu. Misalnya gaya yang di A kita belum tahu, yang B juga kita belum tahu. Jadi kita pilih dulu di A supaya yang di B-nya ini bisa kita evaluasi gitu. Nah, jadi kita pakai momen yang di A, terus em, berarti kan titik tumpunya ada di sini. Nah, si B ini kan muter berlawanan jarum jam, berarti dia jadi negatif. Negatif B, terus dikali dengan panjangnya, atau jaraknya ke si A, dia 9, terus ditambah dengan, apalagi yang bekerja di sini, yaitu yang 18 kip. 18 kip ini dia berlawanan jarum jam, berarti dia force-nya jadi positif. Berarti dia 18, jaraknya sama si A ini 3. Kali 3 sama dengan 0. Oke, tinggal dikalkulasiin. Negatif 9B ditambah 54 dengan 0. B-nya sama dengan 6K. Nah, udah ketemu. Yang B-nya selanjutnya kita baru bisa geser ke si C. Jadi, di sini kita mau motong si C-nya. So, oke. Sini ada B, sini ada C. Ke bawah itu V, motor itu M, sama satu lagi ke kanan itu N. Oke. Terus dari sini ke sini, dia bakal jadi 4,5 feet. Terus ke bawah, karena udah ketemu biayanya berapa, jadi sini kita langsung tulis 6 feet. Oke. Terus sekarang karena udah lebih banyak data yang kita ketahui, baru kita bisa cari lagi equation of equilibrium yang ada di C. Kita evaluasi yang di delta fx-nya sama dengan 0. Terus yang ke kanan itu satu-satunya cuma si NC kan. Makanya NC bisa langsung sama dengan 0. Terus setelahnya kita cek yang delta FY, terus tunggu Y, sama dengan 0. Yang
ke atas atau ke bawah itu cuma yang VC sama yang 6 kip. Berarti negatif VC kurang 6 kip sama dengan 0. VC-nya sama dengan negatif 6 kip. Oke. Terus em, satu lagi ada momennya. Oke. Nah, di sini kan ada satu yang ke bawah. Si VC ini kan dia ke bawah berlawanan jarum jam, berarti dia positif. Jadi VC dikali jaraknya ke, oh ya, dia nggak punya jarak, sorry. Eh, iya dia punya jarak, sorry. Dia punya jarak jaraknya 4,5. Terus satu lagi, em wait. Oh enggak, kita nggak bisa pakai yang VC karena yang mau kita evaluasi, si VC-nya udah ada di titik C-nya, jadi dia nggak kita anggap lagi. Kita belum aja. Terus MC-nya ini berarti yang kita cek cuma yang 6 kipnya. Karena dia searah jarum jam berarti dia jadi negatif. Jaraknya ke C-nya 4,5. Terus satu lagi itu gaya yang di momen ada si MC. Karena dia berlawanan jarum jam berarti dia positif. Untuk MC. Oke, tambah MC. Sama dengan 0. Nah, dari sini ketemu MC-nya itu sama dengan 27 kip kali fit. Oke. Hmm, sebenarnya kalau misalnya kita lihat di yang PPT tuh, dia yang searah sama jarum jam baru dianggap positif. Cuma kadang kalau momen tuh em, rada bebas sih kalau misalnya kalian mau searah jarum jam positif boleh, berlawanan jarum jam positif boleh. Itu kayak nggak ada ketentuan pastinya. Cuma nanti biasanya saya evaluasi sendiri sih kalau misalnya em, kalian cek-cek ulang. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Tiga, dua, satu. Oke, next. Selanjutnya kita bakal ke chapter 8. Chapter 8 ini tentang friction. Friction ini hmm, sebenarnya materinya kayak ya udah gitu aja. Gak tahu mau ngebahasnya gimana. Kayak rada rada rame juga materinya, bisa dibaca sendiri sebenarnya. Ya udah kita skip. Hmm. Oke, selanjutnya adalah tentang friction. Nah, friction ini walaupun dia udah bukan soal trust lagi, cuma kita tetap ngegambarin free body diagram. Jadi Mekatex itu intinya adalah free body diagram dan equation of equilibrium serta penentuan force-nya di mana-mana aja. Kalau misalnya kalian udah jago itunya, harusnya udah bisa tuh. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya belum bisa juga. Free body diagram. Kita gambar di sini kan ada gaya gesek nih. Berarti dia terus di sini ada P, di sini 4,5, di sini um, 3,5, C, C, di sini 2,5 feet, di sini 1,5 feet, di sini ay, sini 1,5, ini juga 1,5. Oke, terus di sini ada G-nya. Oke, nah, kita dikasih tahu kalau misalnya crate weight-nya itu 250 something ini, aku lupa cara bacanya. Nah, jadi dia di tengah situ bakal ada gaya ke bawah wave-nya 250. Oke, terus dengan gaya koefisien statis, bukan gaya, dengan koefisien statisnya 0,4. Ya udah itu nanti aja. Terus di sini juga ada gaya normal ke atasnya
N. Dan di sini ada X ya. Oke. Terus di sini kita dikasih tahu kalau misalnya gaya yang gak kita tahu itu sekarang ada empat. Gak gaya tapi hmm, variabel yang gak kita tahu itu ada empat. Ada P, ada F, ada N, ada X. Nah, terus di sini kita diminta buat ngeasumsiin kalau misalnya si kotaknya ini tergelincir gitu kayak. Ya, oke, dia tergelincir. Terus em, dengan friction equation dengan equation dari friction atau gaya gesek itu adalah F sama dengan ya statis kali N. Sebenarnya ini ada, aku yakin kalian tahu, tapi dia ada satu lagi kan yang muka. Cuma karena dia awalnya di sini diem, jadi kita berarti makanya dia yang diem. Pas kita di sini tahunya dia yang statis, kita pakainya yang statis. Berarti si em, gaya geseknya sekarang tuh 0,4 dikali N. Gitu. Terus setelahnya yang kita lakukan adalah kembali mengecek equation of equilibrium. Oke, kita cek yang kanan dulu atau yang X-nya dulu. Terus di sini yang ada ke kanan itu P, terus ada ke kiri juga. Hmm. Oh, kayak yang sama ini F aja. Terus ke kiri dia ada F dengan nol. Ada lagi. Oke, nggak ada lagi. Berarti P dikurangin 0,4 N sama nol. P sama 0,4 N. Setelahnya kita cek yang sigma FY sama dengan nol. Kalau yang Y itu ada N ke atas positif, terus ada W ke bawahnya 250, terus oke nggak ada lagi. Jadi N-nya 250. Hmm. Nah, karena kita udah tahu N-nya berapa, berarti kita bisa tahu P-nya berapa. Berarti si P-nya jadi 0,4 kali 250, 410 kali 250, 100. 100 ya kan? Bukan 100 deh. Bukan Newton, tapi 100 habis. Oke, terus setelahnya adalah kita bergeser ke satu lagi yaitu momen. Hmm, Nah, di sini eh, apa ya bahasanya kayak titik tengahnya itu adalah si O ini. Di sini. Jadi semua yang berputar muternya terhadap si O. Jadi momen O sama dengan nol. Terus apa aja yang ada di sini ada N. Ya karena si N ini geraknya ke atas, berarti dia berlawanan jarum jam, dia jadi positif. N dikali X, force kali S-nya. Terus ada apa lagi? Hmm, hmm, ada apa lagi ya? N dikali X-nya udah. Terus, oh ya, ada P-nya. P-nya karena dia ke kanan, berarti dia searah jarum jam, jadinya dia negatif deh. Negatif P dikali jarak dia ke si O-nya 4,5. Berarti negatif P dikali 4,5. Gimana? Kita ganti pakai angka, berarti 250 dikali X. Kurangin P-nya 100 kali 4,5 sama dengan 0. Kalau gini berarti 250 X. Karena membuat kita geser ke atas. 250 X dikurangin 40, wait, 45 per 10.
450. Kurang 450 sama dengan 0. 450 X sama dengan 450. X sama dengan 45 per 25. 9 per 5 sama dengan 1,8. Oke. Terus, nah di sini kan ada eh, asumsi dia sleeping atau tipping kan. Nah, karena tadi kita nggak asumsi dia sleeping atau tergelincir, terus kita tadi udah dapat nilai X-nya 1,8, kita masukin ke sini, berarti, wait, B-nya itu tadi 1,5. Kalau misalnya 1,5 dibagi 2, 10 kali 1/2, 15 bagi 2, 34, 0,75. Karena si 1,8 itu dia lebih besar daripada si ininya. Sorry. Ini nggak perlu dibagi dua ternyata teman-teman. Jadi kayak ya udah 1,8 itu dia lebih kecil kan dari, sorry, lebih besar dari 1,5. Makanya tidak terjadi sleeping ke si balok ini. No sleeping. Oke. Berarti dia nggak tergelincir dengan koefisien statis sebesar 0,4 ini. Gitu. Coba kita cek lagi. Dulu. Hmm, ya, oke, bener. Gitu. Terus setelahnya, eh karena dia udah nggak ada ketergelinciran gitu ke si box ini, berarti kan dia eh, masuk ke opsi satu lagi, tipping. Nah, karena dia nggak shipping tapi tipping, berarti kalau berdasarkan em, PPT yang kita pelajarin sekarang, dia tuh mengevaluasi ulang si FBD-nya karena si ini tuh salah. Oke, mungkin aku pakai warna lain berbeda. Jadi dia tuh nyuruh kita buat mengevaluasi ulang pribadi diagramnya. Gambar ulang, sini 1,5, sini 1,5, ini punya FT. Di sini ada P-nya, di sini 4,5, di sini 3,5, di sini 2,5 FT. Terus seperti biasa di tengahnya ada, di sini ada deh. Di sini ada 250 lb, di sini ada titik O, terus di sini kita pindahin N-nya ke sini. Berdasarkan gambar ini. Oke. Nah, karena apa ya? Karena si yang satunya tadi udah salah, kita berarti coba cari lagi equation of equilibrium-nya dengan si pribadi diagram yang baru. Berarti kita kerjain dengan cara yang sama sama sebelumnya. Equation of equilibrium. Oke. Terus kita evaluasi terhadap E sama dengan 0. Ke atas ada N. Terus ada apa lagi? Oh ya, kurang 250 sama dengan 0. Berarti N-nya sama dengan 250. Oke. Terus kita evaluasi lagi terhadap si F, Y-nya. Sorry, Fx. Ini kan 0. Terus di Fx itu ada P yang ke kanan berarti dia positif. Terus ada apa lagi ya? Oh ya, satu lagi. Ini. Ke kiri. Kurangin F sama dengan 0.
Terus si P-nya itu, P-nya tadi udah ada belum, ya? Ini apa ini? Oke, P-nya belum ada. Berarti kita cari, wait, oh, sorry, N-nya, N-nya kan udah ada. Dengan P yang sama, P kurang F, oh ya, N-nya udah ada. P-nya sama dengan, hmm, F-nya sama dengan 0,4 dikali N, sama dengan 0. P-nya sama dengan 0,4 dikali 250. P-nya kembali, oh enggak, ya sorry, so sorry. Oh iya. Oke, ternyata yang ini tuh harusnya dia kenapa bisa jadi nge-slip gitu karena F-nya di sini. Sementara ini dia di em, di apa ya namanya? Kayak di lebih ke arah si baloknya makanya dia jadinya nggak nyari frictionnya gitu. Maksudnya frictionnya nggak langsung pakai rumus yang ini karena dia bukan terhadap si ini. Oke, jadi di sini P-nya jadi sambungan F. Nah, setelahnya kita bakal ngeevaluasiin si momennya. Momen terhadap nol lagi sama dengan nol. Terus dia jadinya lebih tambah dengan nol dengan nol. Mhm. Terus apa aja? Dia ada P. P-nya ini karena dia em, karena terhadap nol berarti dia berlawanan jarum jam. Sorry, searah jarum jam makanya dia jadi negatif. Negatif P dikali 4,5. Terus ditambah sama apa lagi? Ada N. N itu 250. Karena dia berlawanan jarum jam, berarti dia positif. Terus jaraknya terhadap O itu 1,5. Kemudian 0. Nah, setelah ini kita bisa temuin deh si P-nya jadi berapa. Kali 1,5 berarti P-nya jadi 83,3. Terus F-nya karena sama dengan P jadi 83,3 juga. Terus ini solusinya apa? Iya, cek. Yang harus dicek adalah S lebih kecil dari koefisien S kali N. F-nya 83,3, terus koefisien praktisnya 0,4, N-nya tadi dia 250, 83,3, di sini 100, berarti dia lebih kecil. Oke, berarti jadinya si em, kotak ini tuh mengalami yang namanya tipping atau kayak hampir jatuh, bukan slipping atau tergelincir. Berarti dia hmm, ya, berarti dia jadinya nggak bergerak, tapi dia hampir jatuh doang gitu. Sebenarnya pertanyaannya sejujurnya rada-rada sih. Dia nanyanya the maximum force P that can be applied without causing movement of the crate. Ya udah, berarti si P-nya ketahuan jadinya dia 83,3. Karena si crate-nya akhirnya nggak bergerak, tapi dia ngetip doang. Ya, karena dia nggak sleeping. Oke, chapter 8 sekian. Ada yang mau nanya? 3, 2, 1. Oke, next.
masih tetap di chapter 8. Jadi sebenarnya ada apa ya? Sejujurnya aku baru ngeliat tentang pas coba belajar buat mekanika teknik yang tahun ini. Karena tahun lalu sejujurnya nggak pernah diajarin. Tapi oke, mari kita lihat. Hmm, dia tuh tetap pakai prinsip friction karena konsepnya beliau ini kayak dia tuh nahan sesuatu yang lebih berat di atasnya. Hmm, Ini. Nah, jadi kita tuh mau mastiin supaya si em, apa ya si pipa gede ini dia tuh bisa di tempat tanpa harus ngedorong si segitiga ini menjauh dari dia gitu. Nah, yang kita manfaatin adalah gaya gesek yang terjadi antar gaya gesek yang terjadi di sininya gitu. Ya, kurang lebih sebenarnya kayak gitu, tapi oke, skip teori. Oke, selanjutnya kita ke hitungannya. Jadi di sini ada given hmm, bebannya itu 3.000 load is applied to wedge B. Terus the coefficient of static friction between A and C and between B and D is 0.3. Terus between A and B is 0.4. Static friction between A and C. Terus C and D 0,3, 0,3. Terus A dan B 0,4. Assume the wedges have negligible weight. Berarti dia nggak punya em, beratnya. Oke. Atau diabaikan. The smallest force being needed to lift 3000 lb. Oke. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seperti biasa, kita menggambar pribadi diagram. Nah, untuk em, aku baru baca-baca tadi. Jadi kalau misalnya si hal-hal ini, wedge ini, kalau misalnya kita mau ngerjain dia, kita tuh kerjainnya dari yang penyangganya dulu atau yang bagian bawahnya dulu, baru kita cek yang atasnya. Either itu sesama wedge ataupun bebannya nanti. Ya, intinya gitu. Tapi semoga nggak ada yang, eh, tapi semoga soalnya nggak dikasih yang bebannya sih. Oke, selanjutnya adalah kita lanjutin free body diagramnya. Jadi kita gambarin yang bawahnya dulu. Hmm, Oke, terus di sini ada P. Terus setelahnya ada apa lagi ya? Ada gaya gesek. Gaya gesek itu. Kenapa gaya gesek? Oke, kenapa gaya geseknya ke kiri? Karena kita butuh si A ini buat tetap stay ke kanan. Karena kalau misalnya dia ke kiri, berarti dia kedorong sini lama-lama, terus si B-nya lama-lama jatuh ke bawah, dan gak jadi nge-support yang di atasnya. Jadi dia harus punya gaya ke kanan, makanya gaya geseknya jadi ke kiri. Ini atas, oke. Terus setelahnya kita punya gaya normal ke atas, NJ. Oke. Terus em, kita punya lagi gaya normal dari si B. Jadi makanya dia jadi NB. Terus ada gaya gesek lagi. Gaya gesek dari si B-nya itu dia ke atas. Kenapa dia ke atas? Karena si B ini secara naturalnya dia tuh bakal jatuh ke bawah terus kan.
Nah, makanya buat nyangga si B ini tetap bisa stay di tempatnya, ada gaya gesek yang ngarahnya ke atas. Sebenarnya bahasa bahasa jeleknya kayak gitu, tapi ya intinya gitu. Makanya dia ada gaya gesek ke atas. Oke, ini buat yang A. Terus kita bakal coba cek dulu di si yang A ini apakah ada sebenarnya variabel-variabel yang bisa diganti dulu setidaknya sama angka. Nah, kalau NC itu NC belum ada. Tapi kalau FS kan eh, static force-nya itu bisa diganti jadi ya, S koefisien statik dikali sama gayanya. Berarti di sini koefisien statisnya si A sama wait ini tuh A sama C ya 0,3 dikaliin sama N-nya. Berarti 0,3 N. Terus yang satu lagi ini dia tuh A sama B berarti 0,4 dikali N. Hmm, Oke, NB sih sebenarnya, tapi ya udah kita NB-in aja. Oke, ini buat pribadi diagramnya si web A. Selanjutnya adalah pribadi diagramnya si yang B. Diagram web B. Ini. Terus karena dia apa ya? Karena dia tuh nempel ke tembok gitu, jadi dia kayak ada juga gaya ke bawahnya sini, oh, ke bawah sini, oke? Ini F. Tapi si temboknya ini kan namanya D, jadi udah kita anggap aja namanya dia jadi FD. Terus ada juga gaya normal seperti biasa karena em, ya memang gitu gaya normal yang apa namanya tegak lurus sama berdirinya si benda itu. Berarti dia jadi N D. Hmm, Oke. Terus setelahnya di sini ada beban 3.000 pound. Is it pound? Oke. Terus di sini dikasih tahu ada sudut ini 15. 15. Oke. Oh iya, di sini juga ada sudut 15 derajat. 15 degrees. 15 degrees. Oke. Terus di sini ada N juga. N. Jadi ini kita samain aja N biar gampang. N. Terus ke sini ada gaya gesek lagi. Kenapa gaya geseknya ke bawah? Karena em, karena karena wait ya. Hmm, Kenapa ya gaya geseknya ke bawah ya? Dia tuh harus ditahan ke atas. Oh, kalau nggak salah karena dia tuh ditahan fungsi A-nya ke atas, makanya dia gaya geseknya jadi ke bawah. Tapi aku kurang yakin soal itu, jadi kayak, hmm, oke. Sementara ini kita ikutin dulu aja apa yang diberikan oleh sumbernya, tapi nanti coba aku cek lagi kenapa kira-kira dia ke bawah. Padahal kan kalau misalnya dia slip, dia jatuhnya ke bawah. Biasanya gaya geseknya ke atas berlawanan sama arah dia slip, tapi oke. Kita anggap dulu dia ke bawah. Nah, terus kalau dia gaya gesek, kita bisa ganti nih sama pakai rumus yang ini. Terus karena ini tuh wedge B, terus koefisien statis AB itu 0,4, berarti dia 0,4 dikali sama ini N. Oke. Terus di sini FD, em, dia sebenarnya juga gaya friction.
Udah, terus gini aja. Terus dia B terhadap D berarti koefisien statis BD itu 0,3 dikali N. Oke, dikali N D. Ada lagi yang bisa diganti. Hmm. Oke, nggak ada lagi. Oke, selanjutnya adalah kita seperti biasa bergerak ke arah equation of equilibrium. Hmm, equilibrium. Hmm. Terus kita evaluasi dulu. Bebas mau X dulu atau Y dulu boleh. Sigma fx sama dengan 0. Ini. Terus kita lihat yang ke kanan ada apa aja. Yang ke kanan tuh ada, kalau misalnya kita lihat dari yang logika dulu. Kanan atau kiri, boleh. Hmm. Wait. Nih. Kalau misalnya kita ngikutin yang ada di PPT sekarang, dia tuh ngevaluasi yang di B duluan. Aku ngasumsinya karena dia yang ada di atas, makanya kita apa ya, ngerjain yang ada di atasnya dulu supaya force-force yang bekerja di si A-nya ini bisa ketemu. Iya. Oke, iya. Karena ada N dan sebagainya. Jadi, oh, let's B, terus Fx sama dengan 0. Apa aja yang ada ke kanan? Yang ke kanan itu ada... Hmm, yang ke kanan itu ada... Oh, ini ada sudut. Jangan lupa. Nggak, tapi nggak kelihatan. Ini ada sudut 15 derajat juga. Kalau misalnya dipindahin ke sini, jadinya kayak gini. 15 derajat. Ini M. Nah, berarti kan ada yang ke kanan sini. Eh, oke. Terus karena ini sudutnya di sini, dia harus nyari yang di seberangnya, berarti opposite-nya. Berdasarkan Stochastic tadi, dia pakainya yang sin. Oke, berarti, oh, oke, karena dia force-nya ke kanan, berarti dia positif, N, terus sin 15 derajat. Terus ada apa lagi ya? Hmm, oh ya, ada ND, kurang ND, terus, hmm, oke, ada FS. FS itu ke kanan, berarti dia jadi positif. Kalau misalnya kita pindahin dia ke sini, ini kan FS. Berarti yang mau kita cari itu yang ini. Sudutnya ini, kita mau nyari adjacent-nya, berarti dia pakai cos. Fs, Fs-nya aku ganti aja ke 0,4 N dikali cos 15 derajat sama 0. Oke, terus kita evaluasi lagi yang si di Y-nya. Di Y itu ada ini. Yang pertama ada ini. Berarti em, dia ada di sebelah sudutnya. Berarti dia pakai adjacent, terus jadinya pakai cos. Hmm. Terus karena dia arah si N ini positif ke atas, berarti N cos 15 derajat. Terus ada gaya ke bawah 300 pound, ya. Terus setelahnya, oh 300, 3000. Terus setelahnya ada yang ke bawah lagi, em, gaya gesek ke bawah ini, kurang 0,3 MD. Terus ada yang ke bawah lagi, yang ini. Berarti dia, karena kita mau nyari yang di seberang sudutnya, dia pakai sin.
Kalau dia ke bawah berarti dia fs sin 15 derajat. Oke, itu panjang. Terus setelahnya kita bisa nge-solve si kedua equation ini. Hmm, Oke. Seharusnya kalian lebih jago sih daripada aku buat nge-solve ini karena ini sejujurnya pelajaran 1 tahun lalu jadi aku rada lupa. Cuma berdasarkan hitungan praktisnya dia tuh ketemu hasil akhirnya N-nya jadi 4.485 pound ya LB pokoknya. Terus satu lagi tuh ND-nya, oh ya ini bisa diganti. Jadi 0,3 MB kali sin 15 derajat. Nah, kalau gini udah lebih simpel. Ini berarti 2894 MB. Oke. Terus tadi apa sih yang ditanya? Oke. Nah, itu buat yang A. Yang B, sorry. Terus setelahnya kita evaluasi yang A. Equation of equilibrium of what? Hey. Oke. Nah, di sini juga kita bakal ngecek yang X sama yang Y-nya. Ini ke atas berarti yang Y. Terus kita cek dari yang ke atas ada apa aja. Ada NC positif ke atas. Terus ditambah mm, 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 hmm, Y. Oh, oke. Terus di sini kan ada ini. Dari ini FS. Dia awalnya ke kiri bisa kita proyeksiin ke Y sama X-nya. Jadi ini buat yang Y-nya, ini buat yang X. Oke, terus ini si FS-nya. Sudutnya itu di sini. Hmm, oke, sudutnya ini. Oke, terus karena kita sekarang mau nyari yang Y-nya dulu, berarti kita butuh yang di seberang si sudut ini. Berarti karena di seberang, dia berarti pakainya sin. Terus kita lanjut di sini Fs sin alfa atau kita ganti jadi 0,4 N sin 15 derajat. Oke, terus di sini juga ada N. Tapi N-nya kan tadi kita udah tahu. Berarti bisa kita ganti sebenarnya angkanya. Tapi kita selesaiin dulu equation-nya. Terus di sini ada satu lagi gaya N yang bisa kita proyeksiin ke sumbu X sama Y. Kan dia gini, berarti kalau X sini, Y-nya ke sini, terus N-nya ke sini. Oke. Terus sudutnya itu ada di sini. Nah, hmm, karena kita mau nyari yang Y-nya dulu, berarti kita butuh cari yang di sebelahnya, di sini. Berarti kalau di samping adjacent, kita pakainya cos. Terus karena dia ke bawah, berarti dia negatif, negatif N cos 15 derajat. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, bisa kita substitusiin hmm, sama angka yang udah kita peroleh tadi, atau N. NC-nya itu kan udah ada. Oke. Plus 0,4, N-nya itu 4485 dikalisin 15 kurang 4485 kali cos 15 derajat kalian 0. Oke. Terus nanti ketemu NC-nya pakai kalkulator. NC-nya jadi 3868. Nah,
Oke. Terus satu lagi. Kita bakal evaluasi buat yang X. Oke. Em, yang X itu ada apa aja? Jadi ada 0, negatif 0,3 NC yang ini. Terus ada yang ke kanan, P. Terus ada apa ya? Ada yang ini, dia ke kiri kan. Terus karena dia ada di sebelah sudut, berarti dia adjacennya pakai cos. Berarti dia jadi karena ke kiri dia negatif 0,4 N dikali cos 15 derajat. Terus satu lagi yang ini karena dia karena dia ke kiri terus dia ada di seberang sudut berarti dia pakai opposite-nya berarti sin. Ke kiri berarti hmm, N sin 15 derajat sama dengan 0. Oke deh, kita masukin angka yang udah didapetin tadi. Oke, berarti negatif 0,3 NC-nya 3868 tambah P-nya, P-nya udah ada belum? P-nya belum ada, kurang 0,4 dikali N-nya tuh 4485 kali cos 15 derajat kurang kurang N-nya itu 4485 lagi dikali sin dari eh, hmm, ini SS. Hmm, oh ya, bener deh. Berarti 4485 dikali sin 15 derajat. Kemudian 0. Terus kita, ini satu aja. Terus kita hitung lagi pakai kalkulator. Nanti ketemu P-nya sama dengan, wait, P-nya itu jadi 4054 nih. Oke, the smallest force P needed to 3000 ambil. Oke, udah kamu jawabannya. Yay. Lagi ada yang mau tanya nggak? Tiga, dua, satu. Oke, kita lanjut aja sampai selesai. Yay. Oke, selanjutnya adalah center of gravity and centroid. Hmm, ini sebenarnya apa ya? Sejujurnya aku juga males ngelihat rumusnya. Tapi kalau misalnya dikerjain harusnya nggak susah. Susah sih. Dia susah sih, tapi lebih ke arah kalau misalnya kalian ngelihat soal em, ini pas ujian nanti, saran aku kerjain ini dulu aja. Karena dia kalau misalnya lebih susah dari ini soalnya, dia bisa jadi lebih panjang. Tapi kalau misalnya soalnya lebih simpel dari slide selanjutnya ini, ya udah kalian skip aja dulu. Gitu deh. Tapi pokoknya intinya si center of gravity ini itu dia adalah pusat masanya si gak masa sih tapi lebih ke arah pusat beratnya si em, apa sih namanya? Kalau di sini sih bahasanya sistem atau particles of solid body or solid body ya gitu pokoknya. Ya misalnya kayak gini. Nanti kalian cari em, center of gravity-nya gimana tapi kayaknya jarang deh ada soal yang ngasih bentuknya kayak gini. Agak tidak manusiawi. Terus kalau misalnya centroid itu em, center of an object tapi geometriknya. Oke, ini terus ini kayak kurang lebih dia mirip sama kayak nyari apa ya luas luasnya gitu sih. Paling beda sedikit sedikit lah bisa dihafal atau diingat atau dimengerti konsepnya. Atau kalau soalnya sama nanti sama PPT, ingat aja jawabannya. Terus lanjut ke chapter 9 the same flight location. Ini
soal terakhir. Jadi dari me guys. Ntar lagi kita tidur ya. Oke. Terus yang pertama nih, kita dikasih soal seperti ini. Jujurnya tahun lalu tuh soalnya bentuknya kalau misalnya pertanyaan centroid dan segalanya kayak kita tahun lalu tuh dikasih bendungan terus di sini ada air. Terus kayak senternya si bendungan ini gimana supaya bisa nahan si airnya biar nggak bablas itu. Cuma tahun ini ternyata beda. Jadi ya udah semoga lebih gampang. Nah, jadi apa yang perlu kita lakukan sekarang adalah apa ya? Ngapain ya? Oke. Kalau misalnya kita lihat lagi di sini tuh kenapa dia bisa muncul X kubik kayak gini? Karena si garis ini sama garis ini kan. Oke, udah ada tulisannya di sini. Terus di sini Y garis atas ini apa? Dia tuh apa ya? Senternya gitu. Kayak tengah-tengahnya si persegi panjang ini itu di bagian Y-nya ya si Y ada garis atasnya ini si Y bertopinya ini gitu. Begitu pula dengan yang si hmm, X ini sebenarnya. X bertopi itu berarti dia adalah tengah-tengah dari si em, apa ya bahasanya? Si potongan dari kurva ini. Kur- Kurang lebih begitu. Oke. Terus em, kalau misalnya kita lihat yang ada di PPT dia tuh bilang since Y is given in terms of X. Ya kan, di sini si Y-nya jadi bentuk X kan. Nah, berarti kita milih DA-nya. Oke, sebenarnya centroid sama si center of gravity itu mirip. Cuma di sini dibilang kalau misalnya centroid itu kita tinggal ganti si DW-nya jadi DA. Jadi luas gitu. Nah, oke. Ya. Terus kita milih si DA-nya yang vertikalnya. Vertikal itu kan berarti wait, kok jadi lupa ya? Vertikal itu kalau nggak salah atas atas ke bawah deh. Iya, kalau nggak salah atas ke bawah. Oke. Terus kita lanjut dengan DA-nya nih. Nah, em, kalau misalnya kita lihat dari buku, dia tuh lanjutannya DA, terus Y dikali DX. Kita lihat dari sini, mhm, sebenarnya kayak mirip sama si ini gitu sih, cuma ininya digeser. Eh, sorry, sorry. Ininya digeser ke sini, sini tanggap tidak ada. Oke, kurang lebih kayak gitu. Bahasa bahasa jeleknya kurang lebih kayak gitu. Tapi mungkin kalau misalnya bahasanya terlalu jelek, kalian bisa coba coba cek bukunya lagi. Biasanya penjelasannya lebih lebih komprehensif sih kalau misalnya buka di buku. Oke, terus hmm, tapi kalau misalnya nih nanti kita dikasih yang kayak gini bentuknya, berarti si DA-nya itu jadi X kali D. Kenapa? Karena nanti si X ini dia bakal jadi persamaan X sama dengan bla 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 Y something tambah Y something kayak gitu gitu. Cuma kebetulan karena di sini kita dikasih tahunya Y, jadi kita pakainya yang ini gitu. Oke, terus kita ganti si Y-nya jadi X pangkat 3 dikali DX. Terus kita lanjut. Em, di sini tuh dibilang X sama dengan X. Hmm, oke. Dan hmm, oke.
ini, oh ini tuh maksudnya ininya, dan Y ininya, Y bertopi ini sebenarnya Y dibagi dua atau X kubik dibagi dua. Hmm. Terus setelah itu kita masuk ke persamaan yang rada panjang ini. X ini sama dengan hmm, X. Karena W-nya kita ubah jadi A, berarti ini jadi A, terus di bawahnya juga jadi DA. Oke. Hmm, Oke, selanjutnya kita masukin si. Oh iya, aku baru ingat kenapa kenapa kita ngebuatnya kayak tiba-tiba si X ini sama dengan X, Y ini sama dengan ini karena kebetulan yang diminta dicari itu, jadi itu yang kita tulis sekarang. Itu yang kita tulis sekarang di sini gitu. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang minta Z bertopinya berapa, berarti kita harus tentuin juga si Z bertopinya sama dengan apa. Oke deh, terus pertama kita tentuin dulu si X-nya. Terus karena ini dia dari sini 0, di sini 1, berarti dia integral 0 sampai 1. Terus X dikali DA-nya kan tadi X kubik dikali DX. Oke, jadi kita keluarin lagi deh. Hmm. Oke, terus di bawahnya, sorry, di bawahnya tuh ada 0, 1. DA-nya dia bakal jadi hmm, DX, oke, benar. Terus ya, kita lanjutin, kita kaliin dulu ya. 1, 0. X pangkat 4 DX. Di bawahnya 1, 0. X pangkat 3 DX. Oke, tinggal kita integralin. Berarti dia dikali 1, di sini 5. Terus di sini. 1/5. 1/5. Karena ininya diturun ke bawah. Jadi 4 tambah 1. Gitu. Ya. Terus di sininya jadi X pangkat 5. Di sininya 1, 0. Di bawahnya jadi 1/4. Terus jadi X pangkat 4. 1, 0. Terus setelah ini 1/5. Karena X pangkat 5. Karena 1/5 kurang 0/5. Kemudian 1. Ya udah kita hilangin aja dia. Per 1/4. Berarti 1/5 dikali 4 sama dengan 4/5. Atau 0,8 M. Itu si X bertopi. Selanjutnya kita ke Y bertopi. Y bertopi ini dia bakal pakai apa ya? Oh, sama aja ternyata. Y bertopinya juga sama, berarti dia gini dan kurung. Nah, Y DA per dalam kurung lagi DA. Oke. Terus, sorry ngecek dulu. Terus dia di sininya jadi A, sininya jadi A. Hmm, Oke. Terus em, kita lanjut lagi. Berarti di sininya dia tuh jadi 1, 0. Sebenarnya sama aja sih karena kebetulan em, panjang X sama Y di sininya tuh sama. Jadi begitu deh. Kenapa dia bisa range-nya tetap 0 sampai 1? Eh, enggak, sorry, bukan gitu, bukan gitu. Tapi lebih ke arah karena si Y-nya ini kan nanti diganti juga sama si X. Nah, si X-nya itu kan intervalnya dari antara 0 sampai 1. Makanya kita pakainya yang 0 sampai 1 juga. Gitu. Yang sebelumnya lupain aja ya, itu cepat. Terus em, di sini kita lanjut lagi.
Y-nya itu diganti jadi X kubik per 2 D DA itu tadi apa? DA-nya itu X kubik DX per 1, 0. Terus hmm, DA-nya lagi X pangkat 3, terus DX. Oke. Terus setelahnya kita lanjut kerjain sininya X pangkat 9 per 2 DX 3 DX. Oke. Terus hmm, dia dilanjutin jadinya 1/14 X pangkat 7 1, 0 di bawahnya 1/4 kali 1 juga. Oke. Sejujurnya yang bagian atas ini ngeintegralinnya aku rada lupa tapi em, semoga kalian bisa ngeintegralinnya sih. Tapi kalau misalnya nggak bisa boleh dicari di materi kalkulusnya lagi kayak gitu. Karena bagian karena chapter centroid sama center of gravity ini sejujurnya lumayan ada integral-integral gini jadi semoga dilancarin dulu pengintegralannya supaya ngitungnya juga bisa cepat gitu. Terus setelahnya dia 1/14 bagi 1/4 jadi kali 4 di sini 7 di sini 2 berarti sama dengan 2/7 atau 0,28 meter. Yeay, keren. Hmm. Oke, seharusnya cuma itu aja sih materi dari si Android ini. Karena karena yang aku lihat dari PPT-nya yang dikasih sama dosen kalian tuh kalian gak ada yang belajar bendungan-bendungan tadi kan mayoritasnya kayak gini. Jadi em, di apa ya dibiasain aja motong-motong si ininya atau mungkin coba latihan pakai yang di ininya biar kalau misalnya soalnya ternyata divariasiin bisa dikerjain. Em, buat soal yang ini tuh sebenarnya seingat aku kayaknya nggak perlu ada FBD deh karena nggak ada force-nya juga. Tapi aku lupa mungkin aku bisa cari tahu dulu nanti. Terus kalau misalnya ada jawabannya bisa aku kasih tahu ke Zaki dulu. Terus mungkin bisa di-share ke teman-teman. Udah sih. Ada yang mau ditanya dulu nggak? 3, 2, 1. Oke. Karena nggak ada, sekian dari aku. Sejujurnya, em, sorry banget karena aku udah rada-rada lupa sama materi makatek ini. Yang aku inget tuh cuma bagian free body diagram sama equation of equilibriumnya aja. Tapi harusnya kalau misalnya kalian latihan-latihan ulang atau kalau nggak salah kan soalnya dari PPT-nya aja, mungkin bisa dikerjain ulang aja itu PPT-nya. Terus harusnya bisa sih. Udah. Oh sama itu di bawah aku ngasih link YouTube sesuatu. Jadi dia tuh kalau misalnya kalian lihat, jadi intinya dia ngajarin Mekatek kayak dalam 3 menit doang gitu. Dan menurut aku sangat membantu aku dalam belajar Mekatek dulu sih. Jadi kayak kalau misalnya kalian ngerasa udah stres banget ngebuka bukunya, mungkin kalian bisa nontonin videonya aja dibandingin belajar dari PPT atau dari buku. Udah sih. Mungkin sekian dari aku. Em, semangat terus belajarnya. Oh ya, Terima ini kasih ya ini Kak tuh Cika. video, sorry 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 aku potong. Padahal ini tuh videonya bukan bukan dari dosen atau dari cuttingnya, tapi kayak aku nemuin sendiri gitu. Jadi kayak mungkin kalian tidak pernah menemukannya. Ntar aku share.
Tuh, stop sharing. Hmm. Nah, itu. Kalau misalnya kalian udah mager banget belajar mekatek kata aku, kalian belajar itu aja sih. Oke, mungkin itu dari aku. em, Sorry banget, memori aku soal mekatek udah lumayan lengkap sejujurnya, tapi aku berusaha. Sorry, terus semangat buat ujiannya minggu depan. Jangan nyontek. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti, boleh ditanyain ke aku atau ke teman-temannya, silakan. Makasih.